Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 8 bulan Maret 2025 ya. Hari Sabtu, ini santai, kita santai saja ya. Kembali kita bersama-sama akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan ya, triwulan 4 atau laporan final ya, laporan tahunan 2024. Ada banyak sekali sudah yang emiten-emiten yang melaporkan laporan keuangan mereka. Namun kita akan membahasnya nanti midlay dalam artian bertahap ya. Apa yang bisa kita bahas hari ini kita bahas sampai seberapa yang bisa kita dapat. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Seperti biasa sebelum melanjutkan saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ya. Bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Oleh karena itu analisa ini hanya sebagai bahan edukasi ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh investor itu merupakan tanggung jawab masing-masing. Kita hanya memberikan data, kemudian kita olah ya. Dan data yang kita dapatkan juga ini sebagai pertimbangan saja ya. Karena setiap investor itu punya cara masing-masing. Sekali lagi ada yang fundamental, ada yang teknikal, bahkan ada yang bandarmologi ya. Pembahasan kita ini lebih kepada fundamental ya. Untuk angka-angka, untuk harga itu pun sebagai pembanding ya dari fundamental tadi ya, bukan pada titik harga itu yang bagian intinya ya, tapi kita untuk menentukan bahwa perusahaan ini ya misalnya emiten ini secara fundamental sehat atau tidak, bagus atau tidak, layak untuk diinvestasi atau tidak, hanya sampai pada di situ. Kemudian untuk menentukan beli atau masuknya itu ya bergantung cara masing-masing ya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya bahwa pembahasan ini pun ya berdasarkan opini ya atau pemikiran kita ya. Batasan-batasannya pun menurut kita, jadi ini subjektif ya. Oleh karena itu validasinya bukan dari saya yang membahas, tapi validasi itu Anda yang memvalidasi sendiri ya. Bisa saja apa yang saya sampaikan ini berbeda dengan hasil analisa Anda ya. Tetapi ini hanya bahan pertimbangan saja. Karena setiap orang punya data yang berbeda, masukan yang berbeda, sehingga perspektifnya pun nanti bisa berbeda ya. Namun dalam satu hal lainnya bahwa tujuan kita dalam pembahasan ini adalah untuk berusaha mencari atau menemukan ya emiten yang menurut kita itu valuasinya murah, kemudian juga dia punya dividen sebagai sebagai upah untuk menunggu ya, sehingga kita mendapatkan diskon dalam pembelian kita ya. Bukan diskon ya, tapi sehingga kita ada upah selama menunggu ya untuk dividen. Jadi secara perhitungan kita punya diskon, kemudian upah menunggu juga ada. Dan tentu saja capital gain juga diharapkan, tapi karena ini temponya lama, otomatis ya istilahnya pembeliannya tidak dalam artian 1 atau 2 bulan, tapi mungkin bertahun-tahun ya. Kalau memang selama masih dividennya masih memungkinkan ya kita tetap tahan saja ya. Baik, kita akan medley pembahasannya ya secara bertahap satu demi satu. Yang pertama ini, nah kita pindah dulu ya. MCOL ya, MCOL atau Prima Andalan Mandiri. Kalau tidak salah ini
saham yang bergerak atau emiten yang bergerak di bidang batu bara ya. Mereka bergerak dalam bidang usaha penjualan batu bara ya. Dari semua data yang kita dapat terbaru ini ya, dari semua data yang terbaru ini yang kita dapatkan bahwa semua data awal ya, semua data awal ini memenuhi kriteria ya. Semua data awal memenuhi kriteria. Bukan. Ada satu ya di sini free cash flow-nya yang pas-pasan atau nol di sini ya. Jadi dari arus uang mereka keluar masuk ya, itu jadi cash flow yang lebihnya, dana lebihnya itu nol ya. Dari semula 757 sekarang jadi ini lagi kosong nih ya. Berarti mungkin perlu dana untuk usaha berikutnya ya. Artinya ini memang mungkin belum perlu mencari dana karena free cash flow ya, bukan cash flow-nya yang minus tapi free cash flow-nya yang nol ya, seperti itu. Baik, yang pertama di sini kita lihat dulu dari segi nilai perusahaan ada penurunan ya. Dari semula nilai perusahaannya di triwulan 1 2.600, sekarang 2.400. Untuk keuntungan bersih juga terjadi penurunan ya. Berarti valuasinya di tahun ini menurun ya, dari segi valuasi menurun. Harga juga menurun. Aset lancar pun menurun ya. Berarti di sini terjadi penurunan dari kinerja ya, seperti itu. Hutang meningkat, kemudian retail ini juga turun ya. Baik, seperti itu. Dan namun saham yang ada di bursa hanya 10% yang diperjualbelikan ya. Lokalnya 9, asingnya hanya sedikit. Jadi untuk saham ini meskipun batu bara tapi asingnya tidak banyak di sini ya. Jadi pergerakan asing kalau menurut saya di sini tidaklah menentukan ya. Namun juga di sini untuk untuk rasio ya, keuntungan triwulan ini yang pertama pembahasan kita ini berdasarkan ini ya, datanya ini TTM, trailing 12 months, ini bukan annualized ya. Triwulan 1 ini ya keuntungan 31%, triwulan 2 ini 20, berarti penurunannya ya 10% penurunannya ya. Namun di 20% ini keuntungannya sudah masih termasuk besar ya. Meskipun turun tapi dia masih dalam kategori untungnya besar ya. Sehingga dia termasuk dalam perusahaan yang untung besar ya. Saya menyatakannya misalnya fast grower untuk menyatakan bahwa perusahaan ini untung besar ya. Bukan dalam artian bahwa dia selalu bertumbuh ya. Perusahaan selalu bertumbuh, tapi ingin menyatakan bahwa pertumbuhannya dalam artian keuntungannya besar saja. Atau mungkin nanti kita ubah saja namanya ya. Nama di sini mungkin nanti kriterianya kita ubah saja. Tapi ini menyatakan bahwa perusahaannya untung besar begitu ya. Yang kedua, kita mau lihat karena dia untungnya besar, maka di sini kita biasanya untuk melihat proyeksi ya. Proyeksi bahwa ini perusahaan ini mau ditarget kemana kan, misalnya yang kedua ini ya. Tapi kan dia fast grower berarti tidak ada lagi batasan ya, bahwa misalnya 2,5 di sini ya. Jadi otomatis di sini untuk mengejar 2,5 PBP 2,5 tidak lagi ya. Meskipun di sini baru 1,96, tapi 6245 target ini tidak kita jadikan batasan lagi. Karena dia fast grower ya. Yang kedua, tinggal kita mau menentukan apakah saat ini saat yang tepat untuk membeli saham ini, gitu aja lagi ya. Dari segi data ini bahwa maksimal beli 5.100-an, harga sekarang 4.900. Jadi dia berada dalam valuasi wajar ya. Dia berada dalam valuasi wajar. Nah, untuk perusahaan fast grower seperti biasa kita mencari perusahaan itu ya, atau emiten itu yang
fast grower dan sekarang dia berada di valuasi minimal wajar. Ini memenuhi kriteria ya. Tinggal kita mau mengecek penyokongnya, apakah dividennya ya, apakah dividennya ini memenuhi syaratnya. Kita cek dulu yang pertama di sini dividennya ternyata di tahun lalu ya, di tahun lalu tahun 2023 itu dividennya 680 setara dengan 68,74. Oleh karena itu kalau melihat yang seperti ini berarti kita jadikan dasar untuk menentukan dividen di 2024. Jadi dengan IPS 512 maka nanti kemungkinan kalau nanti dengan data yang sama ini kan mereka di sekitar 60-an% ya. Ini 61, 64, 68. Berarti di sini sekitar ya anggap saja 68, berarti dividennya sekitar 352 nanti. Sekitar itu ya. Setara dengan 7,19 berarti memenuhi kriteria untuk dividen ya. Jadi DPR-nya sudah besar, dividennya pun sudah besar. Kalau nanti sesuai rancangan bahwa dividennya itu sekitar 68%, di 60% pun misal 6,2 berarti masih memenuhi ya, masih memenuhi kriteria. Kalau kita dihitungkan dengan data sekarang berarti ya untuk dividen sudah memenuhi, namun mereka sudah sekali membagikan dividen ya di interim 110 dari 300 berarti masih ada 240-an, berarti sekitar sepertiga sudah dibagi, tapi masih ada 2/3-nya yang belum dibagi ya. Jadi valuasinya wajar ya, dividennya ini besar ya, berarti ini sudah memenuhi untuk bisa disokong ya. Tinggal kita mengecek ketahanan perusahaan dari segi free cash flow. Di sini yang sedikit bermasalah tadi, kita katakan agak bermasalah karena dia dalam keadaan istilahnya apa tadi, nol ya. Untuk aset lancar tidak masalah, semua ini tidak masalah ya, pengendali pun tidak trading. Oleh karena itu dari segi perusahaannya ini semuanya oke ya, dari segi perusahaan tidak ada masalah semua. Jadi kesimpulannya seperti ini ya, dari segi perusahaan aman, hanya saja valuasinya bukan valuasi tapi dari segi valuasi tadi ada penurunan ya, dari segi ada kinerja ada penurunan, tetapi masih dalam frame bahwa keuntungannya besar ya, seperti itu, keuntungannya besar. Oleh karena itu kalau misalnya kita mau beli sekarang ya, kita punya diskon 4% saja karena dia wajar ya, tapi untuk target kita tidak ada target, artinya kita mengiring saja. Sehingga dari segi data yang kita dapatkan ini hanya satu saja ya, tapi kita cek dulu free cash flow-nya. Dari segi free cash flow-nya saja, tapi kita punya patokan begini saja, kalau memang misalnya mengkhawatirkan free cash flow, untuk free cash flow ini kita masih punya toleransi ya, misalnya dia minus misalnya ya, untuk yang pertama oke saja, tapi sudah yang kedua ketiga minusnya makin bertambah misal, nah itu perlu kita pikirkan lebih jauh. Tapi kalau yang seperti ini misalnya dari 757 ke 0 ya, ini alarm pertama. Jadi kita kalau misalnya mau beli mungkin masih bisa, tetapi kita harus alarm, apalagi kalau nanti misalnya di triwulan berikutnya dia makin minus makin membesar ya, maka itu mungkin bukan lagi emiten yang agak aman untuk kita investasi. Jadi untuk saat ini kalau menurut saya pribadi ya, untuk opini saya ya, oke. Kita terus di sini kecil, terlalu kecil. Layak invest ya, tapi sangat hati-hati ya.
layak investnya tapi hati-hati ya. Tahu kalau memang istilahnya sangat berhati-hati, bisa saja untuk belum dulu ya. Tetapi bagi kita yang mau mencoba ya mungkin saja, karena siapa tahu di triwulan berikutnya free cash flow-nya membaik misal ya. Dividen masih ada tadi ya sekitar 2,42 ya. Kita coba cek dulu apakah ada berita-berita tentang ya emiten MCOL ini. Mungkin ada berita terbaru misalnya ya. Kita cek berita saja ya. Emiten terkaya dividen per sahamnya segini. Tapi ini November 24, tidak ada berita terbaru berarti ya. Tidak ada berita terbaru ya, oke. Jadi yang kita dapatkan begini saja, bahwa perusahaan ini secara awal dulu ya layak invest, tetapi ada satu data yang mesti kita cek, ini terjadi penurunan ya. Kalau misalnya jadi minus, mungkin ya di triwulan berikutnya kita mungkin bisa ubah pemikiran ya, jadi seperti itu. Tapi kalau memang kita sangat berhati-hati, mungkin perlu untuk menahan diri dulu ya. Baik, itu yang pertama MCOL. Yang kedua kita membahas LSIP ya, London Sumatera Indonesia, atau kita cek datanya dulu ya, berita-berita dulu ya. LSIP kita dibaca, kita lihat data dulu ya. Berita terbaru, emiten CPO Group Salim, SMP, LSP kompak raih lonjakan laba bersih. Berarti keuntungannya meningkat ya. Kita tidak cek ke dalam. Melesat 75,56%. LSIP catat laba bersih 803 miliar. Ya. Penjualan 4,5 triliun, keuntungannya 803, berarti seperti itu ya. Labanya tumbuh 94%, terdorong kenaikan harga CPO, begini para analis. Ini dari segi keuntungan saja ya. Membahas dari segi keuntungan untuk aksi korporasinya tidak ada ya. Jadi pembahasannya hanya masalah hasil dari laporan keuangan tadi ya. Tapi untuk aksi korporasinya tidak ada. Oke. Baik, sekarang kita bahas per bidangnya ya. Yang pertama di sini bahwa kita punya 3 data saja ya. Triwulan 2, 3, 4 ya. Dari segi permodalan ini ada meningkat ya. Keuntungan bersih juga meningkat, berarti kinerjanya membaik ya. Harga ini ya fluktuatif tapi di sekitar harga yang sama, kita anggap saja tetap ya. Rasio aset lancarnya ini meningkat ya. Jadi secara umum meningkat terus ya. Utangnya menurun, utangnya datar, berarti simpulan awalnya bahwa kinerjanya membaik ya. Di tahun ini kinerjanya meningkat, di awal tahun ke akhir tahun kinerjanya membaik. Itu yang pertama. Berarti data awal semuanya bagus, kemudian kinerjanya membaik. Kemudian kita cek seperti biasa dari segi rasio ya. Dari bulan 2, 3, dan 4 ini terjadi kenaikan ya, meskipun fluktuatif, turun lalu naik. Dia berada di 11%. Ya, data ini kembali data TTM ya. Dia untungnya 11%, jadi perusahaan ini termasuk untungnya standar ya. Artinya keuntungannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu besar ya, tapi perusahaannya untung ya. Karena dia dalam kategori stalwarts, maka kita mengaktifkan target kita di PBV 2,5 ya, sehingga nanti sekitar 4 ribuan ya, di sekitar harga 4 ribuan ya, atau setara dengan 372%. Jadi proyeksi kita akan ada sekitar 372% ya di target kita. Sekarang ini PBB-nya berarti 0,5 ya. Berarti ke 2,5 itu sekitar 372%, setara dengan ya
3,72 kali, berarti multi bagger ya. Ada kemungkinan untuk multi bagger. Kemudian untuk saat ini apakah layak beli atau tidak, baru kita cek dulu ya. Maksimal beli kita ya untuk di valuasi wajar itu 2166. Harga sekarang 975 ya. Berarti dia termasuk dalam valuasi, kalau valuasi murahnya di bawah dari 1732. Berarti di sini dia termasuk kategori valuasinya murah ya. Kita dapat diskon 55%. Jadi kalau beli saat ini ya, ini saat ini kalau beli ya, kita akan dapat diskon 55%, ada potensi untuk multi bagger ya. Tinggal kita ngecek lagi berikutnya penyokongnya apakah didukung ya. Valuasi murah ini didukung. Untuk dividen ini kita cek di tahun lalu ini 33% ya, dari 117 IPS-nya 39 dividen, sehingga dia memberikan dividen 33%. Kalau ini kita jadikan proyeksi untuk di tahun depan ya, IPS-nya kan 216. Berarti proyeksi kita akan dapat 71 rupiah ya. Setara 7,6, berarti dividennya ini ya, DPR-nya besar, dividennya sudah memenuhi kriteria di 7% tadi ya untuk saat ini ya. Oleh karena itu ya sudah kelihatan ya dari segi valuasi. Tinggal dari segi free cash flow 9%, aset lancarnya 1000-an persen, tidak ada hutang ke pihak ketiga itu hanya 10% ya. Jadi di sini untuk ketahanan perusahaan oke. Kepemilikan di sini 40% ya, termasuk besar ya. Termasuk besar. Kalau misalnya kita melihat dari segi jumlah ini sudah termasuk besar, itu satu. Tetapi karena jumlah yang di bursa pun hanya 40%, berarti masih ada 50%, 59% ya yang ada di pengendali, berarti 40%-nya ini tidak ada masalah ya. Berarti di sini pengendalinya bukan retail dan pengendali ini tidak trading ya mereka. Nah, seperti ini. Jadi simpulannya kalau menurut data awal ini ya, semua memenuhi kriteria ya. Semuanya memenuhi kriteria. Nah, artinya kalau misalnya kita melakukan pembelian untuk saham ini, kita dapat diskon, ada potensi untuk multi bagger, perusahaannya bagus ya. Pengendali pun tetap mengendalikan perusahaan ini ya. Tinggal selanjutnya seperti biasa tugas kita mengecek GCG perusahaannya, apakah perusahaan ini ya kita istilahnya mempercayai para manajemennya ya. Kalau kita mempercayai berarti ya silakan dilanjut. Kalau secara data yang kita dapatkan berarti ini yang pertama kita layak untuk investasi dari segi data ya. Layak untuk investasi dari segi data. Dari segi GCG silahkan cek sendiri. Kemudian dari perusahaan belum membagikan dividennya, hanya sekali setahun membagikannya. Berarti nanti kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan keseluruhannya 7,3% ini ya. Dapat keseluruhannya ya sekitar 7,3% kalau misalnya kita belum beli ya. Jadi kalau belum beli seperti ini kita masih dapat. Bagaimana kita yang sudah beli? Kita yang sudah beli berarti masih diberikan kesempatan untuk menambah posisi berarti ya. Bagi yang belum beli ada kesempatan silahkan membeli, tapi bagi yang sudah membeli harganya ya istilahnya kita diberikan kesempatan untuk menambah posisi ya. Nah sekarang bagaimana kalau setelah beli ternyata tidak gerak-gerak? Nah yang paling penting ini
bahwa setelah beli kita tidak tahu masa depan. Kalau kita tahu masa depan, ya tidak perlu kita memperkirakan, langsung saja beli ya kan, oh yang berikutnya akan naik. Nah, oleh karena kita tidak tahu masa depan, karena itulah kita berusaha mencari emiten yang harganya itu dapat diskon dan ada potensi untuk dividen ya. Kalau nanti capital gain-nya naik ya itu yang juga kita tunggu. Tapi pola pikir awal kita bahwa seperti tadi, masa depan kita tidak tahu, tapi kita lebih baik bertahan daripada menyerang ya, seperti itu pola pikirnya. Oke, sebelum kita lanjut saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi bahwa pembahasan kita ini adalah untuk bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi, nanti silakan cek di situ linknya ya untuk mendapatkan saham-saham yang sudah saya bahas ya. Siapa tahu mungkin di situ ada yang mungkin Anda juga ingin jadikan perbandingan ya. Baik, selanjutnya yang ketiga ini ada OLTJ atau Ultra Jaya ya, Ultra Jaya Milk and Trading Company ya. Sebelum kita lanjut saja ingin menyampaikan bahwa bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan untuk mentransfer ke nomor rekening yang tertera di sini ya. Lanjut tadi OLTJ ya. Sekarang kita cek dulu sebelum kita masuk ke pembahasan, kita cek dulu ya OLTJ. Dari segi berita ya, ini rekap tidak ada hal yang lalu. Koreksi minimalis OLTJ koleksi laba triliun 1,13, berarti ada penurunan kayaknya ya. Coba kita cek di sini. Iya, dari 112 EPS-nya jadi 109 ya. 2023 112, 2024 109. Berarti memang ada sedikit koreksi, ada penurunan dikit ya. Emiten daily cetak laba variatif tahun 2024, ini umum ya. Emiten milik konglomerat ini raih laba 1,3 triliun sepanjang ya. Wih, emiten susu ultra raup cuan 8,8 triliun. Kita tidak bahas ke dalamnya ya. Oke. Ini November, harga saham Ultra Jaya turun efek heboh produksi susu lokal. Ini yang dulu ya, yang kemarin sampai ada yang buang-buang susu ya. Coba kita cek di sini dulu sebentar, mungkin ya perlu tambah-tambahan apa ide misalnya ya. Ultra milik PT apa? Oke. Nah, ini yang duluan ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Dari semua data yang kita dapat di sini ya, data awal menunjukkan bahwa semuanya memenuhi kriteria ya. Jadi perusahaan ini dari data awal semuanya memenuhi kriteria, itu yang pertama. Triwulan 1 untuk modal ini yang meningkat ya. Untuk keuntungan ini malah turun. Jadi ada mix di sini ya. Modalnya naik tapi keuntungannya turun. Berarti mungkin di sini istilahnya kurang efisiensi ya. Untuk harga ini juga turun. Kemudian aset lancarnya turun juga. Hutang dikit meningkat. Jadi kesimpulan mungkin secara umum simpulannya kinerjanya ini agak sedikit menurun seperti di berita tadi ya. Sedikit menurun ya. Kemudian retail ini tetap tidak berubah. Saham di bursa juga tetap 63%, 30-nya masih di pengendali ya. Lokalnya ini ya mendominasi ya. Berarti di sini anggap saja asingnya hanya sekitar 20% yang ditradingkan di bursa ya. Ini yang ditradingkan di bursa. Baik,
sekarang kita lanjut ke pembahasan per bidang. Keuntungannya 17%, sekarang dia 15, berarti dia masih dalam kategori untungnya besar. Jadi saya mungkin mengubah data di sini menjadi kata-katanya untungnya besar, begitu aja ya. Bukan lagi misalnya fast grower, karena itu mungkin sedikit berbeda pemahamannya. Jadi gini aja, untungnya besar, 5 kategori untungnya termasuk besar ya. Karena di sini untungnya besar, seperti biasa otomatis di sini ya kita tidak menjadikan dasar lagi, artinya kita loss saja ke atas seberapa jauh dia bisa berangkat. Jadi di PBP ya, harga sekarang dibandingkan nilai perusahaannya ya itu ya sudah 1,01 kali di atas ya. Kalau ngejar 2,5 kan hanya sekitar 24% saja lagi ya. Tapi karena dia ini fast grower, kita anggap saja bahwa tidak ada lagi batasannya. Tinggal nanti mengiring saja. Tinggal selanjutnya kita ingin melihat apakah saat ini saat yang tepat untuk membeli ya. Sekarang kita lihat di sini harganya ya 1.400-an, maksimal beli untuk di harga wajar itu 1.093. Nah, berarti di sini sudah termasuk kategori mahal. Dalam artian apa? Bahwa harganya ini kalau kita beli sekarang ya nih, kalau kita beli sekarang ini kita harus nambah 30% seperti itu. Tapi nanti kita bahas. Selanjutnya penyokongnya di tahun lalu kan dividennya ini Rp40 dari 112, berarti ada 35%. Untuk sementara kita jadikan patokan awal menentukan di tahun ini ya. Berarti dari 109 itu kita akan mendapatkan nanti 38 atau Rp39 ya. Setara dengan 2,74. Jadi DPR-nya sudah besar ya. Kalau kita melihat dari data sini, tapi akumulasinya itu hanya 2,74%. Nanti kita bahas kenapa seperti itu. Ya, sehingga di sini termasuk ya dividennya kecil. Terus untuk free cash flow, aset lancar, tadi semuanya aman semua ya. Sampai ke pengendalian pun ini semuanya aman. Saya anggap saja aman karena di 50-an, karena tadi klop saja ya. Oleh karena itu, jadi untuk yang terlihat merah ini bukan berarti bahwa perusahaan ini jelek. Itu yang pertama dulu. Bukan berarti bahwa valuasi mahal, kemudian dividen kecil, ini menandakan perusahaannya jelek, tidak. Pertama, perusahaan ini ketahanannya oke, ketahanannya bagus ya. Jadi risiko untuk dia menjadi bangkrut itu pertama saat ini ya tidak ada. Yang kedua, dari segi valuasi memang tadi ada sedikit penurunan, tetapi masih dalam kategori bahwa perusahaan ini untung besar. Nanti kita ganti di sini untung besar, untung normal atau untung kecil ya. Hanya kalau misalnya kita melihat ke depan ya, kita ingin menentukan nanti ya. Sebelum kita pusing ada dividen ya. Untuk dividen tadi 39% dan belum ada interim, berarti kalau mau beli ini kita masih mendapatkan full 2,74 tadi. Nah, sekarang kita ingin melakukan simulasi untuk perusahaan ini ya. Kita ingin membuat simulasi dulu ya. Kalau saham itu istilahnya perusahaannya baik, dia fast grower, tapi kenapa mahal? Berarti jelas bahwa investor sudah menghargainya lebih tinggi. Investor tahu ya, sehingga mereka membeli, mengejar, akhirnya ya valuasinya menjadi mahal ya. Jadi di sini dari data ini bukan berarti perusahaannya jelek yang pertama ya, tapi perusahaan ini baik. Tinggal kalau kita mau membeli ini ya, kalau beli saat ini berarti kita
istilahnya ini kemahalannya kita tuju, berarti di sini kita menghendaki bahwa untuk fast grower itu minimal kita beli di valuasi wajar. Valuasi wajarnya berapa? 1093. Berarti di sini kita mesti menunggu ya, kita mesti di triwulan ini ya. Di triwulan ini kalau misalnya ya menunggu kita misalnya untuk mendapatkan harga wajar, berarti paling tidak dia turun dulu. Misalnya kita menunggu ke 1092 misal. Ya. Sorry. Enggak baca ya. 1092. Maka valuasinya menjadi wajar ya. Tapi di situ juga dividen tetap kecil ya. Cuma ini kalau untuk menunggu valuasinya wajar, nah seperti itu ya. Kalau mau dividennya besar berarti ini minimal, kalau mau di 6 berarti di sini ya sekitar 60% berarti ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk dividen kita tidak bisa melakukannya, terpaksa kita menunggu ya RUPS-nya. Menunggu RUPS. Jadi ada dua data ya. Yang pertama kalau misalnya di triwulan ini misal di triwulan ini ya pertama kita menunggu valuasinya jadi wajar di bawah 1092. Tapi itu pun belum bisa juga ya. Karena dividennya belum memenuhi kriteria. Untuk dividen tentu saja kita menunggu RUPS ya. Apakah nanti tadi karena tadi 35 di 60% tadi ya. Mungkin di 60% tadi. Nah, berarti dia harus ke valuasi wajar lalu dividennya di 60%-an tadi ya. Baru nah, yang jadi masalah apakah RUPS-nya masih berarti RUPS-nya kita menunggu di triwulan berikutnya, berarti minimal di triwulan berikutnya ya. Minimal di triwulan berikutnya seperti itu. Sehingga kalau kita buat datanya maka akan seperti ini ya. Menunggu harga dan DPR ya membaik. Jadi ada dua. Dan itu pun tidak bisa terlaksana ya untuk di DPR-nya yang tidak bisa ya, karena itu memerlukan rapat dan itu terjadi di triwulan berikutnya baru ada simpulannya ya. Seperti itu dulu untuk LSIP ya. Bagi Anda yang belum punya bagaimana? Kalau menurut opini saya pribadi seperti ini. Tapi kalau Anda punya data yang lebih bagus, silahkan ikuti data Anda. Kemudian bagi Anda yang sudah punya gimana? Kalau Anda sudah punya, tidak perlu dikhawatirkan ya. Selama dia dividennya besar, dalam artian bahwa Anda mungkin beli di bawah di sekitar di sini misalnya. Ini valuasinya sangat murah, misalnya di 547 misal. Ya, maka tidak ada yang perlu Anda sudah beli di 547 ke bawah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Karena Anda membeli di harga yang sangat, misalnya Anda sudah pegang lama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya kan. Atau misalnya di 700 itu juga sudah besar, ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi tergantung kita yang pertama tadi belinya kapan ya. Oke, demikian dulu pembahasan kita ya tentang pembahasan kita hari ini, yaitu ada 3 tadi ya, Ultra Jaya, LSIP dan MCOL ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bahwa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.